Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan penjarangan agar anakan pisang yang kita pangkas tidak tumbuh lagi alias mati secara permanen. Nah, sahabat tani, kebetulan terkait dengan masalah pemangkasan banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat tani kita. Yang pertama, kenapa kita harus melakukan pemangkasan, kemudian kalau setelah dipangkas tumbuh lagi apa tidak. Nah, kalau memang ini tumbuh, bagaimana caranya agar anakan pisang yang kita pangkas ini bisa mati secara permanen. Nah, sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dan selalu banyak dipertanyakan oleh sahabat tani kita. Juga ada beberapa yang meminta untuk dibuat video khusus tentang bagaimana cara agar anakan pisang ini bisa mati secara permanen. Nah, sahabat tani, anakan pisang ini memang kenapa sih ini harus kita lakukan pemangkasan? Tujuan utamanya agar pertumbuhan indukan pisang atau indukan pisang yang kita siapkan untuk berbuah ini bisa pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhannya lebih cepat, kemudian ditambah lagi dengan buah yang dihasilkan pun juga akan lebih maksimal, ya, terutama dari segi kualitas, kuantitasnya, sehingga produksi buah pisang yang dihasilkan juga akan menjadi lebih meningkat. Panjang tandannya, kemudian jumlah sisir dalam satu tandan, kemudian jumlah buah dan besar kecilnya buah dalam satu sisir. Nah, ini sangat menjadi penentu. Nah, sehingga kalau anakan pisang ini tidak kita lakukan pemangkasan, maka pertumbuhan induk yang akan kita persiapkan untuk berbuah tentu akan menjadi terhambat, sahabat tani. Kenapa terhambat? Karena anakan-anakan ini keluar berasal dari indukannya. Nah, sehingga kalau indukannya ini anakannya banyak, maka nutrisi atau unsur hara yang diserapkan oleh perakaran induknya akan berbagi kepada anakan-anakannya, sehingga berdampak kepada pertumbuhan daripada induk yang kita siapkan berbuah tidak maksimal. Kalau pertumbuhannya tidak maksimal, maka tentu proses berbuahnya akan lebih lambat, pertumbuhannya akan lebih lambat, dan buah yang dihasilkan juga akan menjadi lebih sedikit dibandingkan jika dia tumbuh secara maksimal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, kalau setelah kita lakukan pemangkasan pada anakan pisang ini, apakah akan tumbuh lagi? Pasti akan tumbuh, sahabat tani. Begitu anakan ini kita pangkas, maka meristem sekunder atau titik tumbuh ke atasnya ini tetap akan keluar nanti. Keluar, demikian juga meristem primernya, titik tumbuh berkembangnya ke samping juga akan bertambah. Nah, kalau kita hanya melakukan pemangkasan biasa. Nah, lantas bagaimana caranya kita lakukan pemangkasan agar dia tidak tumbuh lagi secara permanen? Nah, kalau kita pangkas dengan cara biasa, sahabat tani, kelebihannya apa? Ini begitu kita pangkas, dia akan keluar lagi. Nah, tapi anakan ini begitu induk ini kita potong, anakan-anakan ini tadi yang bekas kita potong ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk pembibitan, terutama sahabat tani yang sedang mengembangkan bibit, baik Pulavip, Bib, Split. Nah, bisa kita ambil bonggolnya tatkala ini kita tebang. Namun kalau terutama kalau sahabat tani juga ingin menjual bibit dari bentuk bonggol, juga bisa kita jual. Nah, ini manfaat kalau kita potong saja, kita biarkan dia akan tumbuh. Kemudian kenapa tidak boleh didongkel? Nah, kalau didongkel, sahabat tani, ini akan berbahaya, terutama kepada pertumbuhan dalam satu rumpun ini, karena itu akan rentan terserang hama penyakit. Apalagi karena di dalam tanah ini boleh jadi virus jamur bakteri yang merupakan penyebab penyakit pada tanaman pisang sudah hadir di sini, cuma belum menginfeksi daripada tanaman pisang kita karena belum ada yang terluka. Nah, begitu ada terluka sedikit, baik bekas kita gali, kita pangkas, nah itu tentu akan menjadi pintu masuknya virus jamur dan bakteri yang akan menginfeksi pada tanaman pisang kita. Kenapa tidak boleh kita dongkel? Harus kita lakukan dengan cara kita pangkas. Nah, kemudian sahabat tani, kalau kita ingin melakukan pemangkasan, hal yang harus kita perhatikan yang pertama kali, ini, maaf sahabat tani, ini pagi hari, mataharinya udah keluar. Yang pertama yang harus kita perhatikan alat pertanian yang kita gunakan. Ya, bisa kita gunakan pisau, arit,
parang atau apapun, pastikan ini dalam keadaan steril. Artinya steril ini jangan sampai bekas kita lakukan pemangkasan atau penebangan pada batang atau pelepah pisang yang sakit, kita gunakan untuk kita lakukan pemangkasan kemari. Maka itu pasti akan langsung terserang. Ya, karena satu sayatan bisa ratusan bahkan ribuan virus akan jamur atau bakteri akan langsung menginfeksi tanaman pisang kita. Maka ini harus dalam keadaan steril. Ya, untuk mensterilkan alat pertanian bisa sahabat tadi gunakan insektisida, fungisida, bakterisida, atau dengan api. Sahabat tani bakar saja daun-daunan, kemudian ini kita hangatkan dengan api. Nah, untuk mensterilkan alat pertanian. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, untuk anakan pisang, saat kita lakukan pemangkasan, kalau kita pangkas di musim penghujan seperti ini, usahakan pada bagian sisa batang semunya, ini jangan kita potong mepet dengan tanah. Harus sedikit ke atas 1 cm sampai 2 cm. Ya, tujuannya agar nanti virus bakteri yang ada di dalam tanah itu jika ada, maka tidak akan mudah menginfeksinya. Ya. Kemudian kalau di musim kemarau itu tidak masalah sahabat tani. Dan yang paling bagus begitu kita lakukan pemangkasan, nah ini alat pertanian kita sambil kita rendam ke air yang sudah kita siapkan dengan insektisida atau fungisida. Begitu kita celup, langsung kita potong. Nah, itu akan lebih bagus. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan alat penyemprotan kecil yang isinya 1 liter, 2 liter. Begitu kita potong, bisa kita semprot. Nah, ini akan lebih aman sahabat tani. Ini memang sepele, tetapi bisa memberikan dampak yang begitu besar, yang begitu buruk pada tanaman pisang kita, terutama terkait dengan proses penularan penyakitnya. Nah, pada kesempatan kali ini, langsung saja kita akan lakukan proses pemangkasan. Ini kita akan siapkan, ini ada 2, 4, 6. Ada 6 anakan pisang selain induknya ini. Ini untuk pemangkasan cukup kita sisakan 2 anakan saja. Satu ya anakan yang besar, satu anakan yang kecil. Agar regenerasinya terus nanti berkesinambungan. Namun pisang ini, karena ini berada di tempat terbuka, ini akan saya sisakan 2 yang akan saya programkan untuk berbuah secara berbarengan. Maka ini akan saya sisakan langsung 2. Nah, langsung saja sahabat tani. Sebelum kita lanjutkan, lupa lagi. Ini untuk mematikan anakan pisang, agar anakan pisang ini tidak tumbuh lagi, bisa sahabat tani menggunakan minyak solar. Ya, minyak solar seperti ini sangat murah. Ya, 1 liter paling hanya berapa. Kemudian kalau tidak ada minyak solar, bisa sahabat tani menggunakan minyak tanah. Ya, kalau minyak tanah tidak ada, juga bisa menggunakan herbisida. Nah, herbisida itu tentu kita harus campurkan dulu dengan air sesuai dengan dosis kemasannya, per liter berapa kita campurkan dalam 1 liter, baru kita gunakan untuk menyiram bagian yang kita potong tadi. Nah, kali ini kita akan menggunakan ini saja solar, ya, yang paling mudah dan paling murah kita dapatkan. Nah, kemudian caranya ini anakan pisang langsung kita potong, dan ini saya menggunakan parang sahabat tani. Nah, ini kita potong. Yang enak kita menggunakan arit atau sabit. Nah, kita sisakan kurang lebih ini 1 sampai 2 cm. Jangan mepet karena ini musim penghujan. Nah, nanti kita akan zoom hasilnya. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan, maka langkah berikutnya kita membuat lubang pada bagian batang sembuh pisang sisanya tadi. Kita buat lubang, kurang lebih kedalamannya 5 cm. Kita buat lubangnya. Nah, kenapa kita buat kurang lebih 5 cm sahabat tani? Karena ini tujuannya adalah agar air atau getah bekas kita lakukan pemangkasan ini tidak mudah penuh. Ya, sehingga masih ada ruang untuk obat yang kita gunakan ini. Nah, ini langsung saja. Untuk 1 bekas batang semu anakan pisang ini, kita bisa memberikan solar sekitar 2-3 mili, ya, per anakannya. Nah, demikian juga kalau sahabat tadi menggunakan minyak tanah. Nah, ini minyak ini langsung saja kita masukin ke dalam lubang. Nah, ini cukup kita berikan 2-3 mili. Nah, setelah ini, maka ini kita biarkan, maka meristem apikal
atau titik tumbuh ke atasnya nanti ini akan terhenti sahabat tani. Demikian juga meristem primernya berkembang ke sampingnya juga akan terhenti. Sehingga dengan cara seperti ini anakan pisang akan mati secara permanen alias tidak tumbuh lagi. Kalaupun tumbuh nanti akan keluar tunas baru dari indukan ini. Nah sahabat tani, tambahannya ini kita akan zoom dulu biar lebih dekat. Nah seperti inilah hasilnya sahabat tani. Ini jadi kita buat lubang seperti ini. Kita potong dengan ketinggian kurang lebih 1-2 cm. Kemudian kita buat lubangnya kurang lebih 5 cm kedalamannya. Lalu tadi kita berikan 2-3 mili per bekas sisa batang semu ini, tergantung besar dan kecilnya batang semu pisang. Nah ini kita menyiapkan hanya 2 anakan saja sahabat tani. Ini saya programkan 2 berbuah sekaligus. Nah ini berbuah sekaligus ini. Karena pengalaman saya dengan program ini bisa sahabat tani 2-3 bisa anakannya buahnya bisa masih sama besar. Yang penting pemberian nutrisinya cukup. Kemudian generasi penerusnya ini kita siapkan ini yang kecil. Dan ini indukan pisang yang sudah berbuah juga sahabat tani ini. Ini buahnya. Oke sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa sahabat tani meninggalkan pesan di kolom komentar. Dan kepada sahabat saya yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga sekaligus mengaktifkan ikon lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru di beranda YouTube sahabat tani. Jika video ini dianggap bermanfaat juga bisa di like, share, dan komen. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.